Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mum dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang letak Indonesia secara geografis, nanti kita akan mempelajari letak Indonesia secara astronomis, geologis, dan ekonomis. Letak dan luas wilayah Indonesia bagian kedua. Kalau kemarin kita mempelajari tentang letak Indonesia berdasarkan geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ya, betul sekali. Sekarang kita akan mempelajari tentang letak astronomis Indonesia, anak-anak. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal yang membentang atau membelah bumi menjadi 2, yaitu bagian utara dan selatan. Coba tuh dilihat kalau di sini di bagian kiri, nah itu ada tulisannya latitude atau garis lintang. Dia membelah bumi menjadi 2, utara dan selatan. Titik nolnya disebut garis khatulistiwa atau ekuator, itu anak-anak. Selanjutnya, garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan bumi bagian utara dan bagian selatan. Gambarnya ada di sebelah kanan ini anak-anak. Longitude atau garis bujur. Nah, titik nolnya atau meridian garis bujur itu ada di kota Greenwich. Oke, perhatikan ini anak-anak. Nah, untuk garis warna hijau menyala, ini adalah titik nolnya atau garis khatulistiwa atau ekuator. Ya, untuk garis bujur perhatikan ini titik nolnya atau meridiannya ada di Greenwich, anak-anak. Greenwich itu adalah salah satu daerah di negara London. Gambaran iklim di bumi ini anak-anak. Coba dilihat. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa iklim. Titik nol atau di khatulistiwa, daerah khatulistiwa itu mempunyai iklim tropis anak-anak, termasuk juga di Indonesia. Selanjutnya, coba lihat ini anak-anak. Sebenarnya bumi itu tidak tegak anak-anak, tapi miring. Kemiringannya sekitar 23,5 derajat. Perhatikan yaitu anak-anak, yang atas berarti adalah bumi utara atau kutub utara, yang bawah adalah kutub selatan. Nah, ini dia gambar bumi berevolusi. Apa itu revolusi anak-anak? Berevolusi itu adalah ketika bumi berputar mengelilingi matahari. Ketika bumi seperti ini, berarti perhatikan itu bumi yang sebelah utara itu mengalami gelap anak-anak. Kalau seperti itu, maka belahan bumi utara itu mendapatkan malam lebih banyak daripada siangnya. Sedangkan bumi selatan mendapatkan siang lebih banyak daripada malamnya. Oke. Kalau seperti itu anak-anak, mungkin anak-anak pernah mendengar kalau adanya, Bu, di daerah ini katanya adanya malam selama 24 jam atau adanya siang selama 24 jam. Bisa jadi anak-anak karena adanya kemiringan bumi itu tadi anak-anak. Khatulistiwa itu akan mendapatkan sinar matahari setiap tahun anak. 12 jam menerima matahari dan 12 jam itu adalah gelap atau tidak menerima sinar matahari. Seperti itu anak-anak. Jadi siang dan malam itu sama, 24 jamnya itu ada di daerah khatulistiwa. Beda lagi kalau belahan bumi bagian selatan sama bagian utara anak-anak. Di sana ada musim semi, ada musim gugur dan lain sebagainya. Ketika bumi seperti ini anak-anak, ini kebalikan yang tadi. Kalau seperti ini berarti bagian utara itu lebih panas. Nah, perhatikan, dan bagian selatan itu lebih dingin, sehingga di bagian utara itu ada musim panas dan di bagian selatan ada musim dingin anak-anak. Karena di selatan itu tidak mendapatkan sinar matahari, jadi di kutub
selatan akan mendapatkan malam 24 jam anak-anak. Dan di bagian utara, kutub utara, karena di situ tetap mendapatkan sinar matahari, maka di kutub utara akan mendapatkan 24 jam siang terus anak-anak, nggak ada malamnya di kutub ya, seperti itu. Itu ketika posisi bumi seperti inilah. Di daerah negara-negara sekitarnya itu terjadi ada 4 musim itu tadi, salah satunya ya. Kalau Indonesia ada di daerah Khatulistiwa anak-anak, baik miring ke kanan maupun miring ke kiri, Indonesia tetap mendapatkan sinar matahari. Oleh karena itu ketika musim hujan maupun musim kemarau, Indonesia tetap mendapatkan sinar matahari. Letak astronomis Indonesia. Perhatikan anak-anak, Indonesia ada pada titik 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Oke, coba dilihat tuh ada garis-garis potong-potong ke atas ke bawah. Selanjutnya Indonesia ada pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Ini adalah astronomis Indonesia. Ini secara astronomis ya. Hal ini di Indonesia dilewati garis khatulistiwa anak-anak, di mana ketika suatu daerah dilewati garis khatulistiwa, maka daerah tersebut akan mengalami panas sepanjang tahun. Dan di daerah tersebut ada 2 musim anak-anak. WIB yaitu waktu Indonesia bagian barat, WITA waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT waktu Indonesia bagian timur ya. Selanjutnya, letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak daerah berdasarkan susunan atau struktur batuan anak-anak. Jadi di bawah kita ini ada beberapa struktur batuan ternyata. Yang berpengaruh bagi Indonesia yang pertama adalah 3 lempeng. Nah, ini masing-masing lempeng itu bergerak anak-anak. Coba diperhatikan. Yang warna hijau itu adalah lempeng Eurasia, dia bergerak ke bawah samping kanan. Selanjutnya yang warna hitam adalah lempeng Indo-Australia atau India Australia ya, itu bergerak ke atas ke kanan. Dan yang warna kuning adalah lempeng Pasifik, dia bergerak ke kiri atas. Ketiganya ini setiap hari, setiap saat bisa bergerak anak-anak. Jadi ketika mereka bergerak dan berdesakan, kebetulan Indonesia itu ada di tengahnya, sehingga ketika mereka saling bergerak pasti Indonesia terkena goncangan, sehingga terjadilah yang namanya gempa bumi. Nah, di Indonesia setiap hari pasti ada yang namanya gempa anak-anak. Entah itu dari Eurasia yang bergerak atau Indo-Australia yang bergerak atau Pasifik yang bergerak, setiap hari Indonesia pasti ada pengaruhnya dari pergerakan lempeng tersebut. Ya, oke, selanjutnya Indonesia di antara jalur pegunungan muda. Oke, perhatikan anak-anak, di dunia itu ada 2 jalur pegunungan muda atau sirkum ya. Yang pertama adalah sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik itu dari Amerika menuju ke Indonesia. Perhatikan, dia mengelilingi Samudra Pasifik. Selanjutnya, sirkum Mediterania itu berjalan dari Eropa ke Cina, lalu berhenti di Indonesia. Jadi kedua pegunungan muda ini mereka itu ketemunya juga di Indonesia anak-anak. Jadi menyebabkan Indonesia itu banyak gunung gitu loh ya, banyak gunung berapi, sehingga di Indonesia juga terjadi gempa bumi karena aktivitas gunung-gunung tersebut ya. Oke, selanjutnya ini dia, Indonesia dilewati oleh jalur cincin api atau ring of fire. Jadi para ilmuwan itu menyebutkan sirkum tadi ya, sirkum yang di Pasifik mulai dari Amerika itu adalah ring of fire atau cincin api. Kenapa? Karena kalau dilihat sekilas itu bentuknya bundar. Kenapa kok api? Karena di situ adalah rentetan gunung-gunung berapi anak-anak. Dan alhamdulillahnya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu terkena semua. Coba perhatikan mulai dari Sumatera sampai
Papua itu terkena semua, hanya sedikit yang tidak terkena. Sehingga di Indonesia banyak sekali gunung api. Dan gunung apinya biasanya meletusnya silih berganti seperti itu karena memang satu jurusan seperti ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya, saking banyaknya gunung api di Indonesia ada sekitar 129 gunung api anak-anak. Ya, di Sumatera 30, Jawa 35 dan seterusnya. Oke. Sehingga di daerah Sumatera ke Jawa ini karena paling banyak ya ini daerah ini Sumatera rentetan sampai ke Jawa, Nusa Tenggara itu banyak sekali sehingga di daerah tersebut sering terjadi gempa baik karena desakan lempeng yang di Samudra Hindia ini atau karena gunung api yang beraktivitas seperti itu anak-anak ya. Jadi sering terjadi gempa. Oke, selanjutnya Indonesia di antara dangkalan. Yang pertama adalah dangkalan Sahul dan Sunda. Perhatikan anak-anak, yang warna orange ini dulu adalah sebuah dangkalan. Jadi Malaysia, Singapura, Sumatera, Kalimantan, Jawa itu dulunya jadi satu anak-anak. Papua dan Australia itu juga jadi satu yang warna hijau. Tapi karena gempa sehingga mereka berpisah seperti itu ya. Karena mereka dulunya jadi satu, otomatis hewan-hewannya juga hampir sama. Makanya di Malaysia ada kera, di Indonesia juga ada kera. Di Malaysia ada harimau, di Indonesia juga ada harimau. Bahkan bahasanya juga hampir sama ya. Terutama yang daerah Riau, mungkin anak-anak sempat tahu ya daerah Riau atau daerah Sumatera bahasanya sedikit-sedikit agak Melayu gitu ya. Karena memang dulunya kita itu satu. Ya jadi satu seperti itu. Selanjutnya kalau di Papua itu dulu jadi satu sama Australia sehingga di sana hewannya pun juga hampir sama anak-anak. Iya, salah satunya adalah ini dia. Kalau di Australia ada kanguru, kalau di Indonesia ada wallaby. Tempatnya di Papua anak-anak. Paham nggih? Iya. Oke anak-anak, selanjutnya dampak letak geologis. Kalau dilihat tadi baik itu tekanan dari 3 lempeng, terus setelah itu adanya jalur pegunungan muda, adanya ring of fire, itu menyebabkan satu di Indonesia terjadi gempa pastinya ya, karena desakan mereka itu tadi. Selanjutnya di Indonesia banyak gunung api. Sehingga ketika banyak gunung api yang meletus, Indonesia wilayahnya juga sangat subur anak-anak. Dan di sana juga kaya akan barang tambang seperti emas, perak dan lain sebagainya. Dan terlebih lagi di Indonesia itu hebatnya ada gunung api tapi di tengah laut anak-anak. Ada beberapa loh, tapi yang paling terkenal adalah Gunung Krakatau. Mungkin anak-anak sudah tahu ya Gunung Krakatau dengan daya ledaknya yang luar biasa. Iya, Gunung Krakatau itu daya ledaknya luar biasa anak-anak, suaranya sampai ke luar negeri, bahkan pengaruhnya sampai separuh dunia. Oke, selanjutnya berdasarkan letak ekonomis, kalau tadi sudah geologis, sekarang ekonomis, Indonesia di kawasan strategis karena diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, sehingga menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Kok bisa, Bu? Ya iya, misalnya orang Cina mau ke Australia atau orang Australia mau ke Cina, mereka pasti melewati Indonesia. Ketika melewati Indonesia, otomatis mereka akan singgah di Indonesia. Ketika singgah di Indonesia, mereka akan membayar pajak ke Indonesia. Habis itu mereka juga akan berdagang di Indonesia. Sehingga Indonesia adalah wilayah penting untuk jalur perdagangan. Oke. Oke anak-anak, dari materi yang Bumun sampaikan tadi, kira-kira paham apa tidak? Silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.